Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lela Monagani, selaku dosen mata kuliah Teori Komunikasi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang jaringan komunikasi dalam komunikasi kelompok yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Pramahesa Satria Praja, dan rekan saya, Adiska Astari Dewi. Oke. Next. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komunikasi pada komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi adalah salah satu faktor situasional yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok yang terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, ada ukuran kelompok, kedua, jaringan komunikasi, ketiga, kohesi kelompok, dan keempat adalah kepemimpinan. Tapi untuk kali ini, pada presentasi kali ini kami hanya memfokuskan kepada jaringan komunikasi. Oke, dalam jaringan komunikasi itu terdapat 5 pola. Yang pertama adalah pola roda, kedua adalah pola rantai, ketiga ada pola Y, keempat pola lingkaran, dan kelima adalah pola bintang. Oke, untuk pola yang pertama adalah pola roda. Dalam pola roda ini berfokus kepada seorang pemimpin dalam anggota kelompok. Dan seorang pemimpin ini sebagai komunikator yang memberikan pesan kepada anggota kelompoknya. Sedangkan anggota kelompok ini sebagai komunikan yang menerima pesan. Untuk contohnya, di dalam dunia perkuliahan terdapat seorang dosen dan mahasiswa. Terdapat seorang dosen dan mahasiswa. Seorang dosen yang memberikan penjelasan atau menerangkan sebuah pelajaran yang kepada mahasiswanya, dan mahasiswanya yang bertugas sebagai menerima dan mendengarkan dari pelajaran dari seorang dosennya. Next. Untuk rantai. Untuk pola rantai ini adalah komunikasi yang menyampaikan informasi secara bertahap dan berstruktur. Untuk contohnya itu di dalam dunia kerja ada seorang manajer yang mengelola dalam sebuah perusahaan dan sebagai pemimpin pasti mempunyai perkepala divisi untuk menyampaikan informasi kepada anggota-anggota bawahannya. Dan dari perkepala divisi tersebut juga menyampaikan kepada anggotanya, dan juga dari anggota bawahannya juga menyampaikan ke karyawan bawahnya lagi, dan seterusnya. Nah, akan tetapi dalam pola komunikasi rantai ini bisa dibilang yang paling bawah ini adalah hanya bisa menerima hanya bisa menerima dan mengirim pesan kembali kepada atasan tersebut. Next. Pola komunikasi Y. Pola komunikasi Y ini, pada jaringan komunikasi Y, 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan hanya seseorang di sampingnya. Dalam pola komunikasi ini, 2 orang yang dimaksud itu adalah seorang pengurus yang membantu kegiatan si pemimpin. Jadi adanya 3 orang yang saling berhubungan, akan tetapi hanya 2 orang saja yang bisa berkomunikasi. Untuk contohnya itu adalah dalam dunia pertelevisian yang ingin membentuk suatu program, dan program tersebut ingin mendatangkan gestar seperti artis. Dan program ini mempunyai kru artis, dan kru artis ini akan menghubungkan kepada manajer artis, dan kru artis ini akan mengontak untuk manajer artis untuk mendatangkan si artis tersebut ke dalam programnya. Jadi antara kru artis dan manajer artis dan artis ini saling berhubungan, akan tetapi hanyalah kru artis dan manajer artis lah untuk saling berkomunikasi aja. Ya.
seperti kayak misalkan kalau artis ini kayak sudah memberikan jadwal syuting dan jadwal-jadwal lainnya lah. Dan Mungkin untuk Apol menyampaikan rundown acaranya kali ya ke si artis kan pasti melalui manajernya. Nanti manajernya menyampaikan lagi ke artisnya gitu. Dan untuk selanjutnya bisa diterangkan oleh rekan saya itu Adiska Astari untuk pola lingkaran. Ya, pola komunikasi lingkaran ini memiliki penjelasan bahwa setiap anggotanya itu hanya bisa berkomunikasi dengan anggota yang ada di samping kanan dan kirinya. Gitu. Ya, contohnya mungkin saya akan mengambil contoh dalam satu kelas terdapat dosen, ketua kelas, dan mahasiswa lainnya, teman-teman mahasiswa lainnya. Lalu dosen ini menyampaikan tugas kepada ketua kelas untuk disampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya. Dari ketua kelas menyampaikan tugas ke teman-teman mahasiswa lainnya, dan teman-teman mahasiswa lainnya akan mengumpulkan tugas kembali ke dosen. Nah, dalam hal ini telah terjadi pola komunikasi lingkaran. Seperti itu, di mana dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D kembali lagi ke A. Seperti itu. Kemudian, pola komunikasi bintang. Pola komunikasi bintang ini biasanya sering juga disebut dengan komunikasi semua saluran, karena pola komunikasi bintang ini setiap anggotanya itu dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompoknya. Jadi setiap anggota kelompok ini bisa berkomunikasi dengan semuanya, gitu. Secara random mungkin kalau bahasa sehari-harinya. Nah, dalam pola komunikasi bintang ini, saya mengambil contoh dalam satu kelompok, apabila dalam kelompok itu melakukan diskusi, menggali ide, bertukar pikiran. Nah, hal itu telah terjadi komunikasi bintang di mana antar individu, antar anggota kelompok itu melakukan komunikasi gitu, bertukar pikiran sama A ke B, B ke D, D ke A lagi, seperti itu. Pokoknya komunikasinya berpola bintang. Nah, komunikasi bintang ini menurut saya dapat memudahkan satu kelompok untuk menyelesaikan satu masalah atau satu tugas misalnya. Karena dalam pola komunikasi bintang ini memiliki sifat yang menyeluruh sehingga komunikasinya bisa berjalan lebih efektif gitu. Nah, jadi pola komunikasi ini terbentuk karena adanya komunikasi dalam kelompok gitu. Jadi dalam kelompok ini kan pasti ada komunikasi yang terjadi. Nah, komunikasi yang terjadi ini yang menimbulkan pola komunikasi dalam kelompok, tergantung dari kondisi kelompok tersebut, seperti itu. Mungkin sekian ya, Sa, presentasi dari kami. Dan sekian untuk bahas presentasi mengenai jaringan komunikasi dalam komunikasi kelompok. Iya. Mudah-mudahan materi yang kami presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang atau ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Yang kurang dimengerti. Iya, yang kurang dimengerti. Sekian presentasi kami. Terima kasih.